tolong perhatikan pelajaran pada siang hari ini. Kak Fitri akan menjelaskan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam bagian biologi ya, tentang pengenalan sel di kelas 8 SMP ini ya. Sebelum itu aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Hari ini kita akan bahas tentang pengenalan sel. Sudah pernah dibahas kan di sekolah sebelumnya tentang sel ya? Pengenalan sel. Sekarang tanggal udah masuk bulan November ya. Tentang biologi, jadi materi hitung-hitungannya hari ini belum ada ya. Jadi tentang biologi tentang kehidupan manusia. Kalau hitung-hitungannya sih belum ya. Kalau hitung-hitungan masuknya ke fisika dan kimia. Kalau biologi kita tentang ilmu tentang makhluk hidup ya. Mau makhluk hidupnya berupa manusia, tumbuhan dan hewan. Apa yang dipelajari pertama kali biologi di IPA kelas 8 yaitu tentang pengenalan sel ya. Ada yang tahu sel? Ya, sel itu adalah satuan unit terkecil dalam suatu makhluk hidup. Nah, sel ini juga masuk ke dalam organisme makhluk hidup ya. Jadi, sel ini masuk makhluk hidup atau mikroorganisme juga ada di dalam dipelajari di dalam sel ini gitu ya. Jadi sel termasuk salah satu makhluk hidup juga ya. Ada ciri-cirinya masing-masing. Hari ini kita pelajari tentang ciri-ciri sel. Sebelumnya di sekolah juga sudah pelajari ya. Jadi kakak singkat aja dan lebih menjelaskan secara logikanya tentang sel itu sendiri. Kemudian selain ciri-ciri sel, kita juga akan belajar tentang jenis-jenis sel. Terus ada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Satuan terkecil atau unit terkecil suatu organisme yang ada pada tubuh manusia, tubuh hewan dan tubuh tumbuhan di seluruh tubuh makhluk hidup ya. Makanya kakak bilang tadi sel ini termasuk ke dalam makhluk hidup gitu. Nah, tadi pengertian sel udah nggak perlu dicatat, tapi kan yang penting kalian tahu unit terkecil ya. Unit terkecil pada tubuh manusia atau suatu mikroorganisme ya, yang paling kecil dan bisa dilihat oleh mikroskop ya. Kalau saya bisa dilihat pakai mikroskop, tapi kalau di kimia ada yang namanya atom. Nah, itu atom itu partikel terkecil, itu yang nggak bisa dilihat oleh mikroskop. Nah, tapi kalau di biologinya sel terkecil satuan terkecil itu atau organisme terkecil itu adalah sel ya. Makanya pertama kali pelajari di kelas 8 itu ya tentang sel ya, karena dia dasarnya ilmu tentang biologi karena paling terkecilnya gitu ya. Kemudian sistem organisme kehidupan itu kan kata dasarnya adalah sel. Jadi selanjutnya apa nih selain sel? Organisasi.
pada hewan juga ada ya. Dan pada tumbuhan itu misalkan seperti kalau jaringan ya, jaringan pembuluh darah yang kita pelajari waktu itu ya, pembuluh apa namanya? Jaringan yang kemarin pengangkut, lupa. Jaringan pengangkut dengan jaringan apa lagi? Banyak ya, jaringan epidermis, ada jaringan banyak. Yang paling utama sih jaringan pengangkut ya pada tumbuhan. Kemudian lanjut ke organ. Setelah organ itu ada di sistem organ. Sistem organ. Ini bukan yang terakhir, sistem organ. Kemudian ada lagi terakhirnya adalah organisme. Bedanya sistem organ dengan organisme. Kalau organ itu yang ada di dalam tubuh kita, misalkan kayak paru tadi ya, jantung, terus juga ada lambung, usus dan lain-lain, itu organ. Kemudian kalau sistem organ, nah kita kan ada sistem pencernaan, peredaran darah, sistem pernafasan, dan juga ada sistem apa lagi? Banyak ya. Pencernaan udah tadi ya. Sistem gerak. Nah, ada juga ya sistem gerak. Nah, itu namanya masuknya ke sistem organ. Jadi klasifikasi organ, kumpulan dari organ-organ itu masuknya ke sistem mana gitu ya. Misalkan kalau jantung kan di sistem peredaran darah, kalau usus di sistem pencernaan, kalau paru-paru di sistem pernafasan. Tuh. Kemudian lanjut ke organisme. Terakhir ya, organisme ini ya maksudnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Organismenya apa nih? Itu ya, hampir semua makhluk hidup itu memiliki sistem organisasi yang seperti ini. Hampir semua, emang semuanya ya. Di tumbuhan pun gitu, di hewan juga gitu. Manusia pun harus begini sistem organisasi kehidupan. Jadi kalau misalkan di soal urutannya bagaimana? Yang paling dasar itu sel, yang terakhir adalah organisme. Dan nggak boleh kebalik antara organ dengan sistem organ. Organ dulu baru sistem organ, gitu ya. Lanjut kita pelajari tentang jenis-jenis. Oke, lanjut kita ke ciri-ciri sel ya. Nah, ciri-ciri sel ini ukurannya 1 sampai 100 mikrometer. Oke, kecil ya. 1 mikrometer sekitar 10 pangkat minus 6 meter. Oke. Kemudian tersusun pada komponen kimiawi ya. Jadi dalam sel sendiri itu ada, dia membawa protein, apalagi lemak, vitamin dan lain-lain, itu komponen kimiawi ya. Yang itu yang nanti berguna sebagai nutrisi dalam tubuh manusia, tubuh hewan, dan tumbuhan. Makanya sel ada di tubuh makhluk hidup ya. Semua makhluk hidup memiliki sel karena dibawa si nutrisinya itu melalui sel ya. Kemudian memiliki ribosom ya. Lalu ada sitoskeleton atau rangka selnya, sitoplasma. Kemudian dapat membelah diri, yaitu ada 2 macam ya, meiosis dan mitosis. Nah, itu tergantung jenis selnya. Nanti kita akan bahas tentang jenis sel. Oke. Nah, jenis-jenis sel. Kemudian satu lagi ya, sel sendiri bisa mewariskan sifat ya. Nah, kita kan nanti kelas 9 akan dibahas tentang sel DNA, dibahas tentang DNA, kemudian protein ya. Nah, DNA itu kan tahu ya, kalau misalkan mau ngecek itu anaknya, anak bapaknya bukan, anak ibunya bukan, anak orang tuanya bukan, itu kan bisa cek DNA ya. Nah, DNA itu terdiri dari sel-sel ini, banyak sel-sel, makanya bisa mewariskan sifat-sifat dari orang tuanya itu, atau dari kakaknya gitu ya, maksudnya gitu. Jadi sifat dari organisme tersebut bisa diwariskan melalui sel. Makanya sel ini sangat berguna gitu ya. Kalau nggak ada sel ya, sistem peredaran
sistem tubuh kita yang nggak akan lengkap, itu ya penting. Namanya sel itu sangat penting. Nah, lanjut kita belajar tentang jenis-jenis sel. Jenis-jenis sel ada dua, yaitu eukariotik dan prokariotik. Kita bahas tentang sel prokariotik dulu ya. Prokariotik. Apa itu sel prokariotik? Ya, sel prokariotik itu memiliki ukuran 1 sampai 10 mikrometer. Sedangkan yang eukariotik itu memiliki ukuran 10 sampai 100 mikrometer. Jadi lebih besar eukariotik ya daripada yang prokariotik. Kemudian struktur selnya yang kompleks pada eukariotik. Lebih kompleks. Sedangkan pada prokariotik itu uniselulernya membentuk uniseluler koloni. Jadi sel prokariotik ini dia berbentuk uniseluler, dan uniselulernya itu akan membentuk suatu koloni yang berkumpul menjadi satu. Sedangkan eukariotik dia lebih introvert ya, dia lebih introvert, jadi lebih menyendiri, lebih suka sendiri daripada yang jenis sel prokariotik. Dia lebih suka berkumpul dengan sejenisnya. Kemudian bentuk sel prokariotik ada yang bulat, ada yang berbentuk batang, dan ada yang berbentuk datar. Jadi ada 3 macam ya, yang bulat, batang, dan datar. Kalau pada prokariotik, sedangkan kalau pada eukariotik, nah ini struktur selnya kan ada yang lebih kompleks, bentuk organel sel. Kemudian yang eukariotik reproduksinya secara mitosis. Bedanya ini ya. Reproduksi, reproduksi kalau pada manusia kan ada di misalkan di perempuan itu kan lebih khas ya, karena perempuan melahirkan. Setelah reproduksinya lebih banyak daripada yang laki-laki. Nah, reproduksinya sel eukariotik itu ada 2 pergerakan tadi ya, mitosis dan meiosis. Pada mitosis itu dia pada sel tubuh, sedangkan pada meiosis itu pada sel kelamin ya. Meiosis cuma ada di sel kelamin. Bergantung kalau dia perempuan, kalau betina, ya berarti di sel kelamin betina, kalau jantan ya jantan. Lanjut, dapat bersifat autotrof dan heterotrof. Nah, yang keduanya ini bisa autotrof, bersifat autotrof dan heterotrof. Bedanya heterotrof dengan autotrof, kalian tahu? Ini belajar kelas 10 tentang klasifikasi makhluk hidup. Kalau autotrof itu yang mencari makanannya sendiri. Contohnya apa? Contohnya tumbuhan, itu kan punya klorofil.
sehingga dia bisa berfotosintesis oleh matahari. Oke, jadi bisa mendapatkan makanannya sendiri. Sedangkan heterotrof contohnya pada manusia dan juga hewan ya. Hewan nggak bisa mendapatkan makanannya kalau nggak mencari, itu ya. Kalau nggak mencari makanannya, misalkan kambing kalau misalkan dia tinggal di pegunungan salju nggak bisa makan karena nggak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa dia makan, nggak ada daun singkong, nggak ada dedaunan atau rumputan gitu kan. Manusia juga sama. Kalau misalkan hidup di planet luar, kita nggak dapat oksigen, nggak dapat sumber makanan seperti daging, sayuran dan lain-lain, susah mendapatkannya kalau planet lain. Kecuali kalau kita bawa bekal gitu kan, bekal dari bumi baru. Jadi manusia maksudnya heterotrof, manusia dan hewannya. Sedangkan autotrof itu contohnya pada tumbuhan. Oke. Nah, kedua sel ini bisa bersifat autotrof dan heterotrof. Kemudian pada yang pada sel prokarioti reproduksinya sel prokarioti secara aseksual. Jadi selnya tidak membelah diri tapi secara aseksual, berhubungan aseksual. Kemudian udah ya, terakhir itu ini adalah ciri-ciri dua jenis sel, ada prokariotik dan eukariotik. Oke, boleh dicatat dulu. Kita gambar perbedaan sel eukariotik dan prokariotik ya. Gambarnya, kalau pada prokariotik itu dia terdapat bulu-bulu ya. Jadi di sekitar tubuhnya ada seperti rambut. Dia jaringan kayak usus ya, bentuknya cuma datar, nggak muat datar. Nah ini namanya adalah nukleotit. Ini namanya yang di dalam adalah sitoplasma. Ini adalah badan Golgi. Sel prokariotik dibelah itu ada dalamnya seperti ini. Nah, sitoplasmanya di sini ya. Di dalam kotak bulatan belahan ini ya. Nah, belahan ini namanya membran sel. Membran sel. Atau rangka selnya lah ya. Kemudian ada ribosom pada ekotropol di sini. Ini ribosom ya. Ribosom. Ini sel prokariotik. Nah, sedangkan yang eukariotik ini yang contohnya berbentuk batang ya, prokariotik. Ini ribosom, sitoskeleton dan sitoplasma. Jadi fungsi-fungsinya ada di sini. Membran sel sama ya. Fungsi-fungsi
membran sel itu sebagai apa? Sebagai tempat keluar masuknya suatu zat. Sel sendiri kan fungsinya banyak, nanti akan ada fungsi selnya ya. Selain sebagai pewaris sifat tadi ya, dia berfungsi buat diri, meiosis dan mitosis. Kemudian dia juga sebagai pembawa zat DNA dan juga protein. Oke. Dia juga yang mengantarkan nutrisi dalam tubuh manusia, dalam tubuh hewan dan juga tubuh tumbuhan. Contohnya ada membran sel sebagai tempat keluar masuknya zat. Sini ya, membran sel. Kalau di luar itu ada membran selnya. Dua. Jadi membran sel juga dia tembus dia apa ya? Nggak transfer proof ya. Kalau transfer proof kalau bisa bahasa sekarang ya. Transfer proof. Dia juga tembus ya. Jadi tembus peti kulit kita ya. Tembus ya. Kemudian ada ribosom. Ribosom itu sebagai tempat apa? Cadangan makanan. Jadi cadangan makanan adanya di ribosom. Lanjut ada sitoplasma, fungsinya mengatur produksi energi. Sitoplasma dalam sel juga dia punya energi. Kalau punya energi kita sel nggak bisa hidup. Sel juga kan masuk ke dalam makhluk hidup ya, bukan benda mati tapi makhluk hidup. Oke. Kemudian selain itu juga mengatur produksi energi, kemudian sintesis protein juga ya. Ini sintesis ya. Dan tempat sintesis protein di sini. Sitoplasma ya. Terakhir sitoplasma juga sebagai pengolahan zat kimia lain. Pengolahan zat kimia. Diolahnya di dalam sitoplasma. Kalau di tubuh kita organnya itu yang mengolah zat kimia apa? Organ sistem organ pencernaan. Bisa dari mulut, pencernaan menggunakan enzim dan lain-lain, terus lari ke mana? Lambung, lambung ke usus, kemudian di sistem ekskresi juga gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau pada sel sendiri itu ada di sitoplasma semua ya. Kemudian di ribosom tadi udah nukleus. Nukleus sebagai pusat kontrol sel. Seperti jantungnya sel ya. Yang keempat ada nukleus. Jadi di seluruh tubuh sel itu memiliki keempat ini. Tapi yang paling utama ini dan satu lagi tadi nukleus atau inti sel. Inti sel semua punya inti sel. Jadi ketiga ini kita harus soal tiga bagian sel yang paling utama itu apa? Ada membran sel dan nukleus dan sitoplasma. Atau nggak urutan itu apa? Nukleus sebagai pusat kontrol. Sel. Kalau jantung sel ya?
sel. Kalau dia nggak punya nukleus, ya nggak bisa hidup, selnya bakal mati dan nggak bisa berfungsi untuk manusia atau tumbuhan dan tubuh hewan juga ya, semua tubuh makhluk hidup itu butuh ya nukleus, sitoplasma dan juga membran sel. Oke. Kalau yang eukariotik itu ada di sel tumbuhan dan juga sel hewan ya. Gambarnya nah ini contoh yang sel eukariotik di hewan atau sel hewan, bentuk seperti lingkaran. Bedanya kalau pada eukariotik ini lingkaran kotak ini gambarnya kayak kotak kayak sini kayak manusia. Nah lingkaran aja, nah lingkaran di sisinya ada dindingnya, ada yang besar. Lingkaran besar ini tempatnya nukleus. Ini nukleusnya di sini ya. Ini nukleus. Seperti telur ya. Telur ceplok, nukleus. Inti sel ya, nukleus itu inti sel. Kemudian ini membran selnya. Membran sel. Lalu itu ada ribosom, ada lisosom. Ribosomnya kecil-kecil. Ini ribosom ada di seluruh tubuhnya. Seperti ada pelindungnya ya, ini sel tumbuhan. Nanti kalian lihat nih dari kakak yang udah kakak kirim di aplikasi itu gambarnya lebih jelas dan isi strukturnya juga lebih jelas ya. Coba kalian download di aplikasi gambar yang udah kakak upload di situ ya. Nah, lihat bedanya kan di situ kalau sel tumbuhan dia mirip persegi juga mirip segi 6 ya. Ada yang segi 6, ada yang persegi. Dia juga sama memiliki nukleus. Nah, samaannya dia sama-sama memiliki nukleus. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau pada kita sebutin ya. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Pada sel hewan yang ini tumbuhan. Garis ya dia. Tulis dulu. Pada sel tumbuhan dia memiliki
glioxisol. Ini glioxisol. Ada dinding sel, ada kloroplas dan glioxisol. Dinding sel. Kalau sel tumor ini punya dinding sel. Ini dinding sel. Dinding sel. Ini ya, dinding selnya yang kayak duri-duri. Ya. Kemudian kalau hewan tidak punya. Tidak punya ketiganya. Kloroplas tentu pada tumbuhan adanya. Karena kloroplas itu atau zat klorofil ya, ada pada zat klorofil yang digunakan untuk berfotosintesis untuk mendapatkan sumber makanan pada tumbuhan. Ya. Lanjut. Kalau pada sel hewan itu memiliki sepasang sentriol atau sentrosom, lisosom, dan peroksisom. Sepasang sentriol. Dan di gambarnya ya ada yang namanya sentriol yang berpasangan. Sentriol atau sentrosom ya. Kemudian punya lisosom dan juga satu lagi peroksisom. Peroksisom. Jadi sedangkan sel tumbuhan tidak punya. Balikannya ya, tidak punya. Oke, lanjut. Untuk sel hewan punya namanya vakuola, tapi ukurannya kecil. Vakuola berukuran kecil. Sedangkan sel tumbuhan juga punya vakuola, tapi ukurannya lebih besar daripada sel hewan. Vakuola berukuran besar. Jadi ini adalah perbedaan dari sel eukariotik pada hewan dan sel eukariotik pada tumbuhan. Kalau hewan dia tidak punya dinding sel, tidak punya kloroplas, dan juga tidak punya glioxisol. Maka pada gambarnya udah upload situ ya. Lanjut, sel hewan itu memiliki sepasang sentriol atau disebut sentrosom, lisosom, dan juga punya peroksisom. Sedangkan sel tumbuhan itu tidak punya. Nah, kalau di sel hewan itu punya vakuola yang ukurannya lebih kecil daripada di sel tumbuhan, ukurannya malah justru lebih besar. Ya, namanya vakuola. Jadi gambarnya ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, boleh kita kerjakan kuis cek konsep dulu ya. Konsep nomor 1 sampai 2 ya, tentang pengenalan sel.
Yang terakhir, D, sel adalah unit struktural dan fungsional dasar dari semua makhluk hidup. Nah, ini yang benar ya. Unit struktural dan fungsional dasar. Yang kata-kata tadi, sistem organisasi kehidupan yang paling dasarnya adalah sel. Berarti ya, D jawabannya. Nomor 2, apa yang menjadi bagian utama dari struktur sel? Oke, tadi ciri-cirinya. Sel sendiri itu memiliki inti sel ya. Semua sel punya inti sel dan itu sangat penting. Kalau nggak punya inti sel, selnya nggak bakal hidup gitu ya. Kemudian ada sitoplasma dan membran sel. Oke. Jadi yang paling utama itu apa aja kira-kira? Ribosom memang ada, tapi dia utama apa bukan? Oke. Yang pertama itu ada nukleus atau inti sel ya. Nukleus itu adalah inti sel. Jadi semua sel pasti ada nukleus itu seperti yang kakak kasih tahu. Sel hewan. Di sini juga ada nukleotid atau nukleus sama ya. Itu adalah inti sel. Jadi di prokaryotik dan eukaryotik itu semua memiliki inti sel. Jadi yang pertama adalah inti sel atau nukleus, yang kedua adalah sitoplasma, ya. Dan yang ketiga adalah membran sel. Jadi jawabannya yang C atau sitoskeleton ya. Kalau nggak ada membran sel itu masuk ke sitoskeleton, sama dengan rampak sel. Oke, udah ya. Lanjut ke berikutnya itu perjalanan kuis. Kuis 1 sampai 5 tentang pengenalan sel. Ini yang nomor 1 yang bisa. Ini pengertian sel lagi ya. Bunyi teori sel adalah A. Sel bagian terkecil yang tidak memiliki fungsi. Memang bagian terkecil, tapi tentu punya fungsi. Buat apa kita pelajari kalau tidak ada fungsinya? Ada satu pertemuan kita membahas tentang sel, ya kan, bab 1. Ada bahkan di sekolah pun ada yang belajar tentang sel, ada fungsinya. Ya. Jadi kemudian yang D, semua organisme terdiri atas sel dan produk yang dihasilkan oleh sel. Oke, bisa jadi ini jawabannya. Coba kita lihat yang lain. Sel hanya ditemukan pada makhluk hidup tingkat tinggi, salah ya. Sel ada di seluruh makhluk hidup, tumbuhan, hewan, bakteri, kemudian virus sekalipun itu punya sel, ya. Manusia juga ya. Kemudian sel hanya dapat berkembang melalui mitosis. Nah, salah ya. Ciri-ciri sel sendiri membelah diri melalui meiosis dan mitosis. Jadi ada 2, ya. Nah, yang aseksual tadi yang ada prokaryotik itu dia bisa secara mitosis, meiosis, dan ada cara lain. Jadi banyak cara. Aseksual itu banyak cara, bisa banyak cara. Oke, jadi yang benar adalah yang B. Tadi salah ya. Yang nomor 2. Oke. Sel tumbuhan memiliki bagian berikut yang tidak dimiliki hewan, kecuali A adalah kloroplas. Nah, ini tidak dimiliki hewan ya. Ya. Dinding sel juga tidak dimiliki hewan. Membran sel, membran sel ada di sel tumbuhan, tapi di sel hewan juga dia punya membran sel. Nah, tadi nukleus atau membran sel atau sitoskeleton ya, itu semuanya ada di dalam badan, di dalam sel ya. Mau sel prokaryotik, eukaryotik, sel tumbuhan, sel hewan semua punya membran sel dan nukleus. Salah ya. Berarti yang D, vakuolanya besar. Sel tumbuhan memiliki vakuola yang besar, sedangkan yang hewan kecil. Benar ya, berarti yang B. Berarti yang salah yang C. Membran sel tidak dimiliki oleh dimiliki ke semua tumbuhan semua sel ya, sel hewan iya, tumbuhan iya. Yang ketiga, organisme yang bersel satu disebut juga dengan
ada disebut juga apa tadi? Uniseluler ya, C. Uniseluler. Contoh organisme bersel satu atau prokariot, dia masuk ke prokariotik. Bukan ada di sel hewan ya, bukan juga ada di sel tumbuhan. Jadi apa? Eukariotik kan ada sel hewan dan sel tumbuhan, dan sel manusia juga ya. Tapi kalau prokariotik itu adanya di sel di amoeba atau protozoa ya. Berarti jawabannya A. Oke. Terakhir, fungsi membran sel. Membran sel itu yang ada di dekat dinding sel atau badannya ya. Ketika dibelah, nah itu adalah membran sel. Membrannya ya. A mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Saya ya kan yang mengatur keluar masuknya zat sebenarnya dari luar ke dalam atau dari dalam ke keluar. B. Sintesis protein. Tidak mesti jadi tempat sintesis protein. Sintesis protein terjadi pada ribosom. Ingat, ribosom itu tempat terjadinya sintesis protein. Berarti bukan ya. C. Menghasilkan energi. Ya, tempat menghasilkan energi sendiri ada di ribosom juga, bukan di membran sel. Tempat menyimpan cadangan makanan itu bukan juga. Cadangan makanan disimpannya bisa di ribosom, bisa di sitoplasma. Jadi yang benar adalah A ya, mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Sampai sini jelas? Kalau post-test sendiri ya, kan gue sudah jelasin beneran, bahkan di catatan juga udah ada yang kakak kasih juga di aplikasi ya, jangan lupa dilihat. Oke, coba kerjakan post-test dari nomor 1 sampai berapa itu? 6 ya. Yang paling besar nilainya startnya.